Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, ketika kita berbicara materi tauhid, tentunya itu bertujuan untuk meningkatkan keimanan kita ataupun keimanan buah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang perlu jadi perhatian di antara karakter iman yang perlu kita ketahui untuk kita sadari adalah bahwa iman itu yazdadu wa yanqus, naik dan turun. Yazdadu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, naik karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan turun karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai seorang manusia tempatnya salah dan khilaf. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Entah karena salah, entah karena khilaf, pasti tanpa sengaja kita pernah terjerumus ke dalam satu kesalahan, entah itu besar atau kecil, yang ternyata punya nilai maksiat. Dan karenanya sesekali keimanan yang pernah kita pupuk dengan tauhid supaya naik, turun juga pada akhirnya. Maka ta'lim atau kajian-kajian yang membahas materi-materi ketauhidan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala perlu diintensifkan dalam keluarga. Carilah waktu-waktu yang luang ketika dalam keluarga kita bisa kumpul bareng, duduk bareng, bicarakan materi-materi tauhid, bertafakur untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari yang teduh ini, Khalid, Nora dan Abi masih ada kesempatan untuk melanjutkan belajar tauhid, materi sifat wajib bagi Allah. Minggu-minggu kemarin kita sudah belajar nomor 1 sampai 10, sekarang nomor 11 sampai 15 insyaallah. Sebelum itu kita sama-sama berdoa kepada Allah supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ya, berdoa mulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sifat wajib Allah yang nomor 11. Sebutin dulu dah nomor 11 sampai 15. Sama, basor, kalam, qadiran, muridan. Sama artinya mendengar. Allah itu maha mendengar. Kenapa sifat Allah yang wajib salah satunya adalah maha mendengar? Untuk mendengar apa? Allah mendengar doa setiap hambanya. Nora suka berdoa? Khalid? Suka. Kapan? Malam kalau mau apa? Kapan lagi berdoa? Setelah sholat. Kemudian setiap mau melakukan kebaikan, setiap mau melakukan aktivitas kita berdoa. Mau makan doa dulu. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami fima razaqtana, terhadap apa yang kau rizkikan, wa qina azabannar, dan jaga kami dari neraka. Mau tidur berdoa bismikallahumma, dengan namamu ya Allah amutu, aku dimatikan, wa ahya, aku dihidupkan kembali. Makanya Allah
wajib memiliki sifat maha mendengar supaya bisa mengabulkan doa dari hambanya. Ya, coba sekarang kalau misalnya Khalid manggil orang itu ternyata tidak bisa mendengar, dipanggil, oi, nyaut nggak? Enggak. Ya. Nah, makanya tidak mungkin bagi Allah bersifat tuli. Allah pasti mendengar setiap doa hambanya, setiap keluhan hambanya, cuman tidak dikabulkan langsung ketika itu. Contoh sekarang, ya Allah Khalid pingin mobil Lamborghini sekarang, kabulin nggak? Enggak. Realistis, doa itu harus dibarengi sama usaha atau ikhtiar. Ya. Sekarang Khalid, ya Allah Khalid pingin mobil Lamborghini, kemudian Khalid berikhtiar belajar yang rajin, nanti setelah selesai sekolah bekerja yang giat, Khalid menabung, Khalid berinvestasi, Khalid punya usaha, bisa terkabulkan nggak kebeli mobil Lamborghini? Insya Allah, amin. Ya. Jadi Allah itu memberikan hanya di waktu yang tepat. Nah, itu tadi sifat Allah sama atau maha mendengar. Kemudian basor. Apa? Basor itu maha melihat. Ya, kalau manusia melihatnya menggunakan mata. Allah itu kan apa? Mukhalafatu bil hawadith, tidak sama bentuknya dengan kita manusia. Ya, Allah melihat dengan penglihatan Allah. Basar, Allah maha melihat. Apa yang Allah lihat? Segalanya. Alam semesta dan seisinya, sampai hal-hal yang terkecil yang mungkin manusia lihat harus pakai alat, pakai mikroskop. Apa yang dilihat pakai mikroskop apa sih? Bakteri kuman kecil sekali, ukurannya berapa mikron, harus dilihat pakai mikroskop. Tapi Allah, apakah perlu alat bantu? Tidak, karena Allah adalah yang maha melihat. Mau orang itu sembunyi dari siapapun, Allah melihatnya. Ya, Khalid tahu kamera tersembunyi CCTV atau? Nah, kamera tersembunyi itu untuk mengawasi di tempat-tempat yang tersembunyi. Kameranya juga tersembunyi, bisa ada pelaku kejahatan. Canggih? Nah, Allah lebih canggih dari itu karena Allah maha melihat. Tenda ditutupin, Khalid sembunyi di dalam tenda, Abi nggak bisa ngelihat Khalid, tidak tembus pandang. Pandangan Allah, penglihatan Allah menembus segala batas. Canggih. Itulah Allah. Karena Allah adalah Rabb. Beda dengan manusia. Manusia untuk melihat butuh alat bantu. Abi minus pakai kaca mata, bukan kaca pembesaran. Khalid kalau jadi ilmuwan mau melihat bakteri yang kecil harus pakai mikroskop. Mau melihat bintang di langit di malam hari harus pakai teleskop. Kalau ngontak teman yang jauh di HP pakai telegram. Ya, Allah maha melihat. Penglihatannya tidak terbatas dan menembus batas. Beda dengan kita manusia, ya, harus pakai alat. Kemudian kalam. Apa? Kalam. Apa? Kalam. Sifat Allah itu kalam. Allah itu berbicara. Allah itu berkata. Allah itu berfirman. Sebaliknya dari kalam, bisu. Mungkin nggak Allah bisu? Nggak bisa ngomong, tidak bisa berkata, tidak bisa berfirman. Ingat kisah Nabi Musa ketika berbicara langsung dengan Allah?
Nabi Musa ketika itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ingin melihat Engkau. Kata Allah, karena kamu tidak bisa melihatku, gunung-gunung pun akan meledak. Begitu Allah menampakkan cahayanya saja, gunung langsung meledak. Karena saking tidak sanggupnya melihat zat Allah. Nah, tapi ketika itu ya, Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa secara langsung. Seperti Nabi Muhammad pernah, tapi biasanya ketika menerima wahyu lewat malaikat Jibril. Malaikat-malaikat yang lain pun begitu, ya, tidak berbicara langsung dengan Allah, melainkan melalui perantara malaikat Jibril. Nah, tapi ada beberapa nabi yang langsung berbicara dengan Allah. Ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah, ya, Allah menjawab pertanyaan Nabi Musa berkata-kata, asik kita berdiskusi kayak gini gitu. Allah berbicara. Tidak mungkin Allah bisu. Allah berbicara ketika memerintahkan hambanya. Ketika Allah mau mewahyukan suatu wahyu kepada Nabi secara tidak langsung, Allah menyampaikannya lewat malaikat Jibril. Allah berbicara kepada Jibril. Dari Jibril disampaikan kepada para nabi yang menerima wahyu. Lanjut ke sifat Allah yang ke-14, yaitu qadiran. Seperti sekali lagi qadiran. Lagi qadiran itu artinya maha kuasa. Allah adalah zat yang maha menguasai sesuatu. Alam semesta dan segala isinya, termasuk kita umat manusia, ada di bawah kekuasaan Allah. Maka Allah bebas menentukan apapun terhadap apa yang dikuasainya. Karena kayak gini, contoh, ada seorang bos. Tahu bos? Bos yang berkuasa, punya apa aja coba bos? Punya bank, punya apa lagi? Punya gedung atau punya perusahaan, punya apa lagi? Punya anak buah. Nah, seandainya suatu hari si bos ini nyuruh anak buahnya untuk melakukan tugas, anak buahnya ngelawan, boleh nggak dihukum sama si bos? Boleh, karena si bosnya berkuasa. Begitupun Allah. Ketika Allah memerintahkan kepada kita, kepada jin dan manusia, firman Allah di Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahnya. Satu saat ada manusia atau jin yang membangkang terhadap perintah Allah, kemudian Allah menghukum kita, bisa? Bisa, karena kita ada dalam kekuasaan Allah. Karena Allah berkuasa, nyambung ke sifat Allah yang berikutnya, yang ke-15. Muridan. Lagi. Sekali lagi. Muridan artinya Allah itu berkehendak, maha berkehendak. Ya, tahu berkehendak? Berkeinginan, kehendak, ya kan? Gak mungkin ibarat tadi ke bos berkuasa terhadap satu perusahaan, dia punya banyak anak buah, tapi ketika bos melihat anak buahnya salah, diem aja. Kalau bosnya diem, apa yang akan terjadi? Bangkrut ke perusahaan, anak buahnya tidak disiplin, uang perusahaan bisa diambil, berantakan, bangkrut, beda kayak. Ya. Ketika punya kekuasaan, pasti dia ya akan punya kehendak. Seperti si bos tadi, dia kehendaknya apa? Pasti mengatur perusahaannya, ya, supaya baik jalannya kayak kereta api.
Kereta api kayak delman, ya, mengendarai kuda supaya baik jalannya bagus ya kamu. Allah pun demikian. Allah punya sifat muridan yang maha berkehendak. Allah mengatur alam semesta dan segala seisinya. Kemudian Allah memerintahkan apa yang harus dilakukan oleh manusia. Ketika manusia itu membangkang, Allah berkehendak untuk menghukumnya. Ya kan? Hubung antara kehendak Allah dengan kekuasaan Allah. Ya. Maka wajib bagi Allah memiliki sifat berkehendak. Coba Holid perhatikan alam semesta. Itu bukan terjadi secara otomatis. Ketika misalnya panas, terus uap air naik ke atas, terus jadi mendung. Setelah mendung akan turun hujan. Apakah itu dengan sendirinya atau atas kehendak Allah? Semua atas kehendak Allah. Musim di Indonesia aja ada musim kemarau, ada musim hujan. Itu atas kehendak Allah apa buminya demikian otomatis? Atas kehendak Allah, karena bumi dan segala isinya adalah kekuasaan Allah. Sebaliknya kalau Allah tidak berkehendak, didiamin aja. Musim hujan terus, gak ada kemarau-kemaraunya. Yang musim kering terus, gak dikasih musim hujan. Kacau gak kira-kira bumi? Tapi karena Allah berkehendak, bumi, alam semesta diatur semuanya dengan sebaik-baik. Ya, paham ya? Cukup 5 dulu hari ini. Kita ulangi dari yang nomor 11. Sifat Allah sama, basor, kalam, qadiron, terakhir muridan. Sama, maha mendengar. Basor, maha melihat. Kalam, maha berbicara atau berfirman. Kemudian qadiron, yang maha berkuasa. Muridan, yang maha berkehendak. Cukup untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan Khalid dan Naura semakin bertambah ilmunya, semakin kuat ketauhidannya kepada Allah. Insyaallah minggu depan tambah lagi 5 sifat Allah. Ya, terakhir mungkin minggu depan. Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu, tambah soleh dan soleh. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.